dahsyat Tuhannya tuntas. Sekali lagi, misi Kristus. Dahsyat Tuhannya tuntas. Itu yel-yel kita sampai Yesus datang. Puji Tuhan, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pastinya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita, amin. Baik kekasih Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini, kita adalah pemimpin. Sekali lagi tema firman Tuhan kita hari ini yaitu kita adalah pemimpin. Yang percaya bahwa dia pemimpin, katakan amin. Katakan haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang bisa saja jadi pemimpin. Minimal dia bisa memimpin diri sendiri atau menjadi pemimpin diri sendiri. Saudara mau datang beribadah atau mempersiapkan diri untuk ibadah hari ini, tentunya saudara yang memimpin diri saudara. Sekalipun mungkin ada dorongan dari orang lain, ada motivasi dari seseorang, tetapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya kitalah yang memimpin diri kita sendiri untuk datang dan ada bersama-sama beribadah di tempat ini. Begitu juga ketika saudara mendengarkan firman, saudara harus bisa memimpin diri saudara. Dari apa? Dari kemalasan misalnya, dari rasa ngantuk. Karena saya yakin ketika kita mendengarkan firman, kita juga mungkin bisa ngantuk. Tetapi saudara harus menjadi pemimpin, harus memimpin diri saudara. Karena apa? Karena saat dengar firman tidak sama ketika kita pergi ke kamar untuk tidur. Kalau saudara pergi ke kamar untuk tidur, tidak usah saudara tolak itu rasa ngantuk. Katakan amin. Nanti tidak tidur sepanjang malam. Tapi ketika saudara ada di sebuah tempat ibadah, entah itu di gereja kah, di komsel kah, doa syafaat kah, saudara yang harus memimpin diri sendiri. Apalagi firman Tuhan. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Yang tentunya semua kita tidak terkecuali membutuhkan firman. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan firman. Semua harus membutuhkan firman. Karena firman itu Tuhan sendiri. Jadi minimal kita ini pemimpin diri sendiri. Makanya tema kita adalah pemimpin. Makanya kita harus ubah pola pikir kita, ubah mindset kita. Bahwa tadinya mungkin kita berkata, nanti dulu kalau siap-siap ada yang dorong saya, motivasi saya, baru saya mau siap-siap ibadah. Tidak, mulai sekarang tetapkan di hati saudara bahwa kita adalah pemimpin. Katakan amin. Memimpin diri sendiri. Jadi kita itu pemimpin. Memimpin diri kita sendiri. Memimpin dari hal-hal yang negatif. Artinya keluar dari hal-hal yang negatif. Tidak usah kita tetap ada di hal-hal yang negatif. Katakan amin. Kita harus keluar dari situ. Itu hanya bisa terjadi ketika saudara percaya dan tahu bahwa saudara adalah pemimpin diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita adalah pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga sudah pasti suami, istri, bapak atau ibu. Kalau dalam satu keluarga ada 5 bersaudara atau lebih dari 1, sudah pasti yang jadi kakak dia adalah pemimpin. Itu dalam keluarga. Kita juga adalah pemimpin dalam pekerjaan. Apapun pekerjaan saudara harus jadi pemimpin dalam pekerjaan. Mungkin ada orang punya pekerjaan dengan begitu banyak karyawan. Kalau saudara berkata, kalau saya Pak Pendeta, saya sendiri yang bekerja. Saudara juga harus jadi pemimpin dalam pekerjaan saudara. Bagaimana cara bekerja dengan baik dan benar. Hasilnya benar-benar memuaskan saudara. Jadi intinya saudara harus jadi pemimpin dalam pekerjaan. Pemimpin dalam pemerintahan. Memang tidak semua kita ada dalam pemimpin dalam pemerintahan. Tapi paling tidak, kalau kita dipercayakan, intinya kita bisa jadi pemimpin dalam pemerintahan. Amin. Entah itu kalau hanya ketua RT, ketua RW, dusun dan lain sebagainya. Pasti semua kita bisa kalau dipercayakan. Kita juga bisa jadi pemimpin dalam pelayanan. Pemimpin dalam pelayanan itu bukan hanya pendeta atau gembala sidang saja. Ketika saudara dipercayakan dalam pelayanan, misalnya
saudara ditunjuk atau dipercayakan sebagai seorang pemimpin sharing, saudara berdiri sebagai pemimpin sharing. Makanya saudara perhatikan saya. Ketika saya hadir bersama-sama dengan Bapak Mama, ketika ada dalam ibadah konsel, siapapun dia yang berdiri memimpin sharing atau membagi berkat, saya pasti dengarnya secara baik. Betul atau tidak? Karena saya tahu itu. Saya hargai itu, kekasih Tuhan. Bahwa semua kita itu bisa jadi pemimpin. Dipercayakan pimpin pujian, pemimpin doa, pelayanan persembahan, dan lain sebagainya. Itu saudara berdiri sebagai pemimpin. Apalagi puji Tuhan, kita semua yang dipercayakan Tuhan, bukan kita semua, ada beberapa dari antara kita yang untuk periode ini kita dipercayakan masuk dalam struktur organisasi. Termasuk saya juga masuk dalam struktur organisasi wilayah. Memang secara pribadi saya sudah saksikan yang di beberapa di antara Bapak Mama, bahwa kalau saya lihat secara pribadi, saya tidak punya pengalaman di situ. Tapi ketika saya dipercayakan, saya yakin bahwa Tuhan pasti memimpin saya. Katakan amin. Sama dengan Bapak Mama juga. Makanya yang pertama kali yang harus kita tahu adalah kita adalah pemimpin. Amin. Yang percaya dia adalah pemimpin, katakan haleluya. Haleluya. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, seorang pemimpin harus memiliki integritas dan kemauan untuk melakukan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau aturan yang sudah diberlakukan. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi pemimpin itu harus memiliki integritas dan kemauan. Minimal saudara punya kemauan. Mungkin saudara berkata, tapi Pak Pendeta, saya tidak punya kemampuan di situ. Saya tidak punya skill dan bakat di situ. Tapi kalau saudara punya kemauan, saudara pasti bisa dimampukan untuk melakukan sesuatu yang tadinya saudara tidak bisa atau saudara merasa tidak mampu melaksanakannya. Tetapi ketika saudara mau, saudara pasti bisa. Semua katakan, itu pasti bisa. Pasti bisa. Katakan haleluya. Haleluya. Contoh misalnya saya. Secara pribadi, saya ini bukan seorang yang pandai bicara, fasih dalam berbicara. Makanya saya paling malu disuruh berdiri untuk berbicara. Apapun juga pembicaraannya, itu saya tidak mau. Karena memang saya tidak punya kemampuan di situ untuk bisa membicarakan sesuatu di depan orang banyak. Apalagi berkhotbah sampaikan firman. Tapi ketika ada kemauan saya, disitulah ada pembentukan. Disitulah ada kuasa urapan Tuhan yang memampukan kita untuk berdiri bagi kerajaan surga. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi dimulai dari kemampuan. Kemauan. Saya juga terlalu lama misalnya memainkan musik. Saya sudah lama belajar gitar. Tetapi saudara perhatikan, kalau saya main gitar kadang-kadang seperti orang goreng jagung tuh. Kalau yang pimpin pujian, dia kadang-kadang bingung. Kan begitu. Tapi saya terus mau berlatih. Saya tidak putus asa, putus pengharapan. Katakan amin. Katakan haleluya. Selagi kita mau, kita pasti bisa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Karena Tuhan menciptakan kita sama. Sama di mata Tuhan. Memang karunia kita pasti berbeda. Talenta, skill, bakat kita pun mungkin juga berbeda. Tapi paling tidak semua kita sama di mata Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan saudara berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa bawa motor. Terus saudara hanya mau dalam keadaan seperti itu terus. Tidak bisa bawa motor dan dalam keadaan itu terus. Otomatis selamanya tidak akan bisa bawa motor. Tapi kalau saudara mau untuk berlatih, saya percaya saudara bisa mengendarai sepeda motor. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi kuncinya di sini adalah mau atau tidak. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan haleluya. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biasanya dalam pandangan masyarakat umum,
memilih pemimpin akan terpusat sekitar popularitas, terkenal, ya, penampilan, kemampuan atau keahlian yang luar biasa. Jadi dalam pandangan masyarakat umum itu hanya seputar itu saja. Apakah dia itu orang terkenal, punya popularitas, bagaimana dengan penampilannya, keren, bagus, mewah, eksklusif, bagaimana dengan kemampuan dia, bagaimana dengan keahlian dia. Jadi pandangan mereka hanya seputar itu, kekasih Tuhan. Ya, berbeda dengan pandangan Tuhan. Semua katakan berbeda dengan pandangan Tuhan. Berbeda dengan pandangan Tuhan. Berbeda dengan pandangan Tuhan mengenai pemimpin. Coba kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 18 sampai 20. Sesudah itu kita perhatikan lagi Ulangan 17 18 sampai 20. Kita buka pertama kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat 18 sampai 20, dan sesudah itu kita maju ke pasal berikut yaitu 17 ayat 18 sampai 20. Kita baca terlebih dahulu Ulangan pasal yang ke-16 ayat 18 sampai di ayat yang ke-20. Perhatikan di bawah perikop pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Ya, perhatikan baik-baik. Pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dari dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perhatikan baik-baik. Pandangan Tuhan mengenai pemimpin. Di sini Musa meminta para hakim-hakim dan petugas-petugas untuk bersikap adil dan jujur. Jadi pandangan masyarakat umum itu hanya seputar popularitas, penampilan, kemampuan, keahlian. Tetapi pandangan Tuhan mengenai pemimpin tertuju kepada sikap adil dan benar. Amin. Sikap adil dan benar. Sikap adil dan jujur. Kita lihat lagi dalam Ulangan 17 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayatnya sama, tapi pasalnya berbeda. Kitabnya sama. Ulangan 17 ayat 18 dan sampai 20. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, ini mengenai raja. Tadi di ayat 6 pasal 16 itu mengenai hakim dan petugas-petugas. Di sini mengenai raja. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menulis bagian salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan dan ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Pandangan Tuhan mengenai pemimpin di dalam Ulangan 16 ayat 18 sampai 20 itu, Tuhan memandang pemimpin dengan sikap adil dan jujur. Amin. Sedangkan Ulangan 17 ayat 18-20 yang kita baca,
Allah memberi pedoman untuk seorang raja. Raja dituntut untuk mempunyai salinan firman. Perhatikan baik-baik. Raja dituntut untuk mempunyai salinan firman untuk dibaca setiap hari dan dilakukan. Jadi yang pertama itu, pemimpin harus bersikap adil, baik, dan jujur. Yang kedua, pemimpin harus benar-benar mempelajari firman dan melakukan firman itu. Amin. Amin. Yang percaya dia adalah pemimpin, katakan haleluya. Haleluya. Kalau saudara dan saya pemimpin, yang pertama, kita harus bersikap adil, baik, dan jujur. Dan yang kedua, kita harus terus mempelajari firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara dan saya ingin mempunyai jiwa kepemimpinan, mulailah untuk membangun keberadaan kita. Membangun keberadaan kita itu dimulai dari dalam. Semua katakan dimulai dari dalam. Dimulai dari dalam. Dari dalam itu dimulai dari sikap hati yang benar, pikiran yang benar, sesudah itu memperlihatkan sikap yang benar. Amin. Amin. Katakan haleluya. Singkatnya, membangun dari dalam itu adalah membangun karakter kita. Biarlah karakter itu yang menjadi gaya hidup kita. Bagaimana caranya kita membangun diri dari dalam? Bagaimana kita membangun karakter kita? Caranya yang pertama, bersikap adil dan baik kepada semua orang. Bagaimana caranya kita membangun karakter seorang pemimpin? Bagaimana kita membangun diri kita dari dalam? Yang pertama, bersikap adil dan baik kepada semua orang. Amin. Dengarkan baik-baik. Bersikap baik dan benar, bersikap adil dan baik itu tidak hanya kepada orang-orang tertentu. Orang yang ketong senang dengan dia, maka kita hanya berbuat adil saja dengan dia, berbuat baik saja dengan dia. Tetapi orang yang tidak kita sukai, kita tidak bersikap adil dan baik kepada orang tersebut. Itu tidak membangun karakter yang baik, kekasih Tuhan. Membangun karakter yang baik, yang pertama, bersikap adil dan baik kepada semua orang, tidak terkecuali. Katakan amin. Amin. Jadi kalau di antara saudara ada orang-orang yang saudara sukai dengan ada orang-orang yang tidak saudara sukai, maka saudara belum membangun diri dari dalam. Saudara belum membangun karakter saudara yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Karena orang-orang yang membangun dirinya dari dalam, membangun karakternya, otomatis dia mengasihi semua orang. Amin. Dia adil kepada semua orang. Dia berbuat baik kepada semua orang, tidak terkecuali. Makanya Yesus berkata, kita itu tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita harus mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kasihilah musuhmu, kata firman. Betul? Katakan amin. Makanya kita buka Yesaya 1 ayat 17. Bersikap adil dan baik kepada semua orang. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-17. Saya minta satu orang yang sudah dapat silakan dibacakan bagi kita sekalian. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yesaya 1 ayat yang ke-17 dikatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Perhatikan di sini. Yang pertama kali disinggung
Di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan, belajarlah berbuat baik, bukan belajar berbuat curang, belajar berbuat munafik. Tidak, tapi Alkitab berkata, belajarlah berbuat baik. Siapa yang belajar? Saudara dan saya. Yang percaya bahwa kita adalah pemimpin. Katakan amin. Kita harus belajar berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik kepada orang-orang yang kita kenal, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Amin. Itu firman Tuhan yang mengajari saudara dan saya, agar kita bisa membangun diri kita sendiri dari dalam kekasih Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Itu caranya kita membangun karakter kita. Kalau Tuhan melihat semua kita sama di matanya, maka di mata saudara dan saya juga semua sama di mata Tuhan. Makanya saya tidak pernah membeda-bedakan bapak mama. Saya tahu semua saudara itu sama-sama berharga dan sama-sama berpotensi untuk membangun kerajaan surga melalui pelayanan sidang ini. Katakan amin. Katakan haleluya. Makanya siapa saja yang sampaikan firman, saya kan sungguh-sungguh dengar. Saudara pernah lihat sikap saya tidak menyukai seseorang ketika dia menyampaikan firman Tuhan? Ada pernah saudara lihat? Tidak pernah saudara lihat. Kenapa? Karena saya memandang semua sama. Itu tidak hanya terjadi setelah saya jadi pemimpin pelayanan di sidang Tuhan di daerah ini, tidak. Itu karakter saya sudah bangun ketika saya mengenal Tuhan. Siapapun dia, mau anak kecil kah, mau orang dewasa kah, ketika dia dipercayakan menyampaikan firman di komsel atau di ibadah minggu dalam pelayanan ini, saya pasti sungguh-sungguh mendengarkan. Katakan haleluya. Makanya saya mau kita semua bertumbuh. Betul? Semua saudara kan harus benar-benar bisa melayani. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya di setiap komsel kan kita sudah punya giliran, entah melayani sharing kah, pujian kah, doa kah. Karena apa? Karena semua kita itu sama di mata Tuhan. Yang akan nilai itu Tuhan lah. Entah bagus atau tidak, yang menilai itu Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Itu dia kekasih Tuhan. Makanya sekali lagi, kita harus bersikap adil dan baik kepada semua orang. Saya baca sekali lagi. Belajarlah berbuat baik. Jadi Alkitab menyuruh kita untuk belajar. Berarti pada dasarnya kita ini tidak pernah berbuat baik kepada semua orang. Minimal hanya pada diri sendiri. Tapi hari ini Tuhan mengajari kita agar kita belajar berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Usahakanlah keadilan. Jadi berbuat baik dengan bersifat keadilan, bersifat adil, itu diajarkan Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara dan saya harus benar-benar belajar berbuat baik dan usahakanlah keadilan. Tidak ada keadilan, tentunya itu tidak dikehendaki Tuhan. Kendalikanlah orang kejam. Bagaimana caranya? Ya dari cara kita tadi. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, pasti di dalam hatinya pun berkata-kata begini. Wah, ibu itu atau bapak itu selama ini saya kan tidak pernah baik dengan dia. Tapi kok dia tetap baik dengan saya? Pasti lama-lama dia berubah. Amin. Yakinlah itu kekasih Tuhan. Tapi kalau seandainya dia berbuat tidak baik kepada kita, dan kita balas juga dengan tidak baik kepada dia, sampai kapanpun dia tidak akan berubah. Karena pada dasarnya manusia itu sombong. Betul?
Tidak ada yang mau mengalah kekasih Tuhan. Siapa yang harus mengalah? Kitalah yang disebut anak-anak Tuhan. Tapi mengalah bukan berarti kompromi. Amin. Katakan haleluya. Kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-jana, tetapi masih di dalam rel kebaikan dan keadilan. Kita boleh kendalikan orang kejam, kita boleh bela hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara-perkara janda, tetapi tidak boleh keluar dari kebaikan dan keadilan. Artinya apa? Ketika kita berdiri sebagai pembela janda-janda, kendalikan orang kejam, perjuangkan perkara anak-anak yatim, kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, kita tetap menjadi berkat. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi tidak pernah keluar dari berusaha berbuat baik dan keadilan tadi. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang pastinya semua orang menyukai sesuatu yang baik dan yang adil. Betul? Apakah saudara tidak menyukai sesuatu yang baik? Tentunya tidak. Semua kita menyukai sesuatu hal yang baik dan adil. Makanya ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, kita diperlakukan dengan tidak adil, secara jujur kita tidak terima itu. Amin. Kita tidak pernah menerima sesuatu hal yang diperlakukan kepada kita dengan tidak baik dan tidak adil. Kalau kita tidak menyukai itu, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersikap adil dan baik kepada semua orang. Amin. Amin. Oleh karena itu sikap kita, sikap jujur, sikap rendah hati, sikap tegas, sikap transparan yang benar, kekasih Tuhan. Usahakan sikap kita, ucapan kita, tingkah laku kita itu harus berbuah kebaikan, berbuah keadilan, dan berbuah kebenaran. Amin. Harus berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus 5 ayat 9. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kelima ayat 9. Oke, dibacakan silakan. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, perhatikan di sini. Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan itu yang harus kita hasilkan sebagai anak-anak terang. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Karena kita percaya ketika kita berbuah kebaikan, kita berbuah keadilan, kita berbuah kebenaran, hidup kita pasti menjadi berkat bagi orang lain serta memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya hidupnya memberkati atau menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan, katakan saya. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab dengan berbuat baik dan bersikap adil, itu pasti bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Karena tujuan sederhananya adalah agar kita hidup dengan harmonis bersama-sama orang-orang di sekitar kita. Kita maukan hidup kita tentram, damai, aman, betul toh? Itu dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita. Kalau kita pun hidup tidak benar di tengah-tengah masyarakat, maka tentunya kita tidak akan mendapatkan, memperoleh kedamaian, ketentraman itu. Karena sudah pasti orang tidak akan menyukai kita. Betul? Orang tidak akan senang dengan kita. Berbeda orang itu sentimen dengan kita, iri hati dengan kita itu beda. Itu biar urusan mereka dengan Tuhan. Amin. Asal orang
tidak menyukai kita oleh karena kita sendiri tidak pernah berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran, kekasih Tuhan. Tapi selama kita berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran, saya percaya kita pasti menjadi berkat bagi orang lain serta memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Karena manusia adalah makhluk sosial. Betul? Di rumah saya sering omong dengan Oma. Karena Oma kadang-kadang kalau kasih makan ayam, orang tua marah-marah. Oma mau itu kalau kasih makan ayam, no, selalu boleh batoto. Tahu tuh, batoto. Maklumlah orang sudah umur lanjut, jadi sebagai anak-anak kitanya perlu kasih tahu sah. Amin. Karena apa? Karena ayam itu bukan makhluk sosial. Dong pun anak pun kalau dong susole, dong saat makan dong toto kembali itu anak. Iya toh? Tapi manusia kan tidak seperti itu. Beda dengan yang bukan manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial. Dia tahu bagaimana caranya berbuat baik. Dia tahu bagaimana bersikap adil. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi manusia adalah makhluk sosial di mana mereka tidak bisa hidup tanpa perilaku sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Kalau ada manusia yang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, dia pasti gila. Iya toh? Pernah orang gila berinteraksi dengan orang yang bukan gila? Dia pasti duduk sendiri, ketawa sendiri, ngomong sendiri. Kalau dia sudah merasa terancam dari orang lain, dia pasti marah. Betul? Tapi yang namanya kita waras, yang namanya kita manusia, itu pasti berinteraksi dengan orang lain. Itu sudah pasti. Karena tidak manusia yang hidup sendiri-sendiri. Karena kita makhluk sosial. Amin. Oleh karena itu, kita harus memupuk perbuatan baik dan rasa keadilan untuk melakukannya ketika berinteraksi agar keharmonisan tetap terjaga. Katakan amin. Amin. Coba saudara perhatikan hubungan saudara dengan orang lain. Hubungannya sudah mulai renggang. Hubungannya sudah mulai retak. Hubungannya sudah tidak baik lagi. Perhatikan baik-baik. Pasti ada sesuatu yang salah. Entah salah itu bersumber dari kita, atau mungkin bersumber dari dia, atau dari orang tersebut. Nah, itu harus kita perhatikan. Kalau dari kita, mari bersama-sama kita ubah itu. Amin. Amin. Kita ubah itu agar hubungan kita tetap harmonis, tetap terjaga dengan baik. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Coba perhatikan antara hubungan suami dan istri. Kalau sudah ada sedikit gangguan, pasti ada masalah di situ. Amin. Pasti ada masalah di situ. Nah, masalah itulah yang harus kita perbaiki. Kita bangun sesuatu yang baik, adil, dan yang benar, agar kita benar-benar menjadi terang yang memberkati orang lain. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi yang pertama, bersikap adil dan baik kepada semua orang. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana caranya kita membangun keberadaan kita dari dalam atau membangun karakter kita. Yang kedua, berkomitmen untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya ambil dari kitab Ulangan 16, 18, dan 20 dan Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Yang kedua, berkomitmen untuk mempelajari firman Tuhan. Mengapa kita perlu mempelajari firman Tuhan? Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Perkataan kita bisa saja salah, tapi yang namanya firman tidak pernah salah. Katakan amin. Dan firman inilah yang akan mengubah saudara dan saya untuk bisa hidup dengan memiliki karakter yang benar. Karena itu kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 11. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11.
Kisah Rasul 17. 17 ayat 11. Ya, silakan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, perhatikan baik-baik. Bagaimana mereka bisa menyelidiki kalau mereka sendiri tidak pernah menuliskan firman yang telah disampaikan itu kepada mereka? Makanya jemaat itu dituntut untuk punya catatan. Memori kita di sini ini dia terbatas. Waktu ketong ada di bangku pendidikan, dosen bilang begini, pelajaran yang bosong dapatkan saat belajar di sini itu paling banyak cuma 15% bosong bawa keluar. Hanya bisa tampung di sini, Sa. Karena itu sebagai mahasiswa kita punya catatan, betul atau tidak? Karena itu yang harus kita pelajari ulang. Sama seperti bapak mama yang dikasih oleh Tuhan. Saudara juga harus punya catatan. Sama seperti di dalam Ulangan tadi, pasal yang ke-17, Tuhan mengharuskan seorang raja harus memiliki salinan firman. Bukan untuk dipajang di rumah, disimpan baik-baik di lemari, bukan. Tapi Alkitab bilang setiap hari itu harus dibaca. Betul? Dibaca setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Yang ditulis oleh mereka itulah yang dijadikan kitab. Kalau kita kan kitabnya sudah dijadikan buku, betul? Jadi kita tidak perlu tulis ini kitab secara menyeluruh dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ketika kita mendengarkan khotbah, berkat yang kita terima dari khotbah itulah yang kita catat dengan ayat firman-Nya. Amin. Sama seperti jemaat orang Yahudi yang ada di dalam kitab Kisah Rasul 17 ini, ayat yang ke-11 dikatakan tadi, kekasih Tuhan, orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Perhatikan baik-baik. Bagaimana dikatakan hatinya lebih baik daripada orang-orang yang ada di Tesalonika? Karena hatinya itu kelihatan dari mereka meresponi firman. Itu tidak bisa ditipu, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajari kita seperti itu. Jadi ketika kita meresponi firman Tuhan, itu berbicara hati kita. Berbicara hati saudara dan saya. Bagaimana kita bisa meresponi firman Tuhan itu? Makanya di sini dikatakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang-orang Yahudi di Berea hatinya lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Itu dilihat dari mereka benar-benar menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Perhatikan di situ, kekasih Tuhan. Pernahkah saudara seperti jemaat yang ada di Berea? Yang ketika firman Tuhan disampaikan saudara tulis? Dalam kesibukan pekerjaan saudara, saudara buka kembali catatan dan saudara baca. Selidiki kembali Alkitab. Saudara perhatikan yang disampaikan Bapak Pendeta Simon itu benar atau tidak adanya. Tapi saudara perhatikan jemaat di Berea. Ini yang khotbah ini saudara tahu. Yang khotbah ini siapa? Yang khotbah ini rasul. Rasul do yang berkhotbah. Dong terima itu firman dengan kerelaan hati. Dong tulis baik-baik itu khotbah. Dong selidiki ulang. Yang disampaikan rasul ini benar atau tidak, kekasih Tuhan. Makanya Alkitab bisa membedakan orang Yahudi yang ada di Berea dengan orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Dari respon mereka saat mendengarkan firman. Mereka terima itu dengan kerelaan hatinya, mereka setiap hari menyelidiki.
Bukan kayak kita pas di konser bertanya firman Tuhan dari minggu ke mana. Tapi mereka sudah catat itu, sudah mereka renungkan itu, mereka sudah baca kembali. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kira-kira jemaat yang ada di Berea ini tidak punya pekerjaan. Mereka juga bekerja, tapi mereka tidak pernah melalaikan firman kekasih Tuhan. Karena apa? Karena dulu itu tidak seperti sekarang. Mereka hanya dapatkan kebenaran itu ketika para rasul berkhotbah. Sekarang ini begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak pendeta, begitu banyak pengkhotbah. Betul? Kita bisa saksikan di YouTube, di Facebook, bagaimana khotbah hamba-hamba Tuhan. Tapi sepintas lalu saja begitu. Tidak ada pun sedikit yang menjadi berkat bagi kita. Tapi saudara perhatikan di sini. Jemaat di Berea ini menjadi contoh yang baik kepada kita. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Bahwa dikatakan jemaat di Berea jauh lebih baik dari jemaat yang ada di Tesalonika. Karena apa, kekasih Tuhan? Karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati. Respon mereka sangat baik. Mereka catat dengan sungguh-sungguh berkat Tuhannya. Mereka pelajari kembali kekasih Tuhan. Mungkin ada yang mereka tidak tahu. Ketika dalam pertemuan berikutnya mereka bisa lontarkan pertanyaan kepada Rasul yang menyampaikan firman itu. Mungkin katakanlah, Paulus, saya tidak mengerti yang ini, apa maksudnya? Petrus, saya tidak mengerti ini, apa maksudnya? Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka mau bertumbuh, amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki komitmen membaca dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Amin. Orang percaya tidak membaca Alkitab seperti membaca, misalnya saudara baca buku, baca koran, baca status di Facebook, baca novel, dan lain sebagainya. Baca-baca sejarah, kisah-kisah sejarah. Baca firman Tuhan tidak sama dengan itu. Kita punya waktu untuk merenungkannya. Amin. Katakan amin. Amin. Dari disitulah kekasih Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh membacakan firman Tuhan itu, maka kita pasti mendapatkan maksud dari apa yang kita baca, yaitu firman Tuhan yang kita baca. Dan sesudah itu kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Menerapkannya dalam kehidupan kita. Jadi bukan dibaca untuk dilupakan, tetapi dibaca untuk diterapkan, dibaca untuk dilakukan. Yang setuju katakan amin. Amin. Coba kita baca Yosua 1:8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, sebab renungkanlah itu siang dan malam, Amin. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, berhasil dan beruntung karena kita bertindak hati-hati. Bagaimana kita bisa bertindak hati-hati? Karena ada firman yang kita baca dan kita renungkan dalam hidup kita. Mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bertindak hati-hati? Karena mereka tidak pernah merenungkan firman itu. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, kita pasti bertindak hati-hati. Bertindak lewat ucapan dan tingkah laku kita. Amin. Jadi akhirnya bukan hanya berhasil dan beruntung, tetapi tindakan kita pun penuh dengan hati-hati. Makanya kita kembali kepada kitab Ulangan pasal yang ke-17 tadi. Saya bacakan kembali di ayat yang ke-18, Ulangan 17 tadi, kekasih Tuhan. Dikatakan kepada seorang raja, juga janganlah ia
18. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Raja disuruh tulis salinan. Jadi Alkitab itu tidak hanya dipegang oleh imam-imam dari suku Lewi, tapi raja diharuskan punya itu hukum. Amin. Sehingga tindakan dari raja itu sama dengan tindakan orang-orang Lewi yang statusnya imam-imam itu. Raja tidak hanya duduk di takhta untuk memerintah saja, tetapi dia harus membaca dan merenungkan firman. Amin. Agar apa? Agar tindakannya itu tindakan yang berhati-hati. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Allah, Tuhan Allahnya. Perhatikan di sini. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan kalau firman Tuhan sendiri tidak pernah ada di hati dan pikiran kita? Sesuatu hal yang tidak mungkin. Amin. Makanya Injil Yohanes berkata bahwa firman Tuhan yang membersihkan kita. Firman itu yang membersihkan saudara dan saya. Benar-benar menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ini penting untuk dibaca dan direnungkan. Seperti yang dikatakan Yosua kepada kita di dalam Yosua 1 ayat 8. Firman itu perlu dibaca dan direnungkan siang dan malam. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita mau hidup kita berubah, kita harus perlu menerapkan seperti yang diterapkan Alkitab kepada kita. Bahwa baca dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya percaya tingkah laku kita, langkah kaki kita itu penuh dengan hati-hati. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara lihat, raja kalau dia takut akan Tuhan, dia harus punya salinan Alkitab. Dia harus baca itu setiap hari. Jadi kalau saudara baca Alkitab dalam kisah raja-raja, terus ada raja-raja yang jahat, percayalah, tidak ada salinan hukum itu sama mereka. Mereka tidak pernah pegang itu Alkitab. Mereka hanya tahu saja dipilih jadi seorang raja sudah, memerintah rakyatnya, selesai. Makanya di dalam Alkitab juga kan dituliskan bahwa ada raja-raja yang jahat di mata Tuhan, betul? Tapi kalau raja yang menerapkan seperti yang Tuhan perintahkan sesuai dengan kitab Ulangan ini, kalau mereka punya salinan Alkitab itu dan itu dibaca setiap hari, saya percaya mereka tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau firman Tuhan ini kita terapkan dalam hidup kita, baca renungkan itu setiap hari, isi di hati dan pikiran kita, saya percaya langkah kaki kita tidak pernah melenceng dari firman. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan amin. Amin. Jadi ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang mau menerapkannya, katakan saya. Katakan haleluya. Yang terakhir, bagaimana caranya membangun keberadaan kita dari dalam atau membangun karakter kita sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, sepenuhnya berpegang pada firman Tuhan. Jadi kita tidak cukup membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, tetapi kita harus sepenuhnya berpegang pada firman Tuhan. Amsal 7. Kitab Amsal pasal yang ke-7. Kitab Amsal, kekasih Tuhan. Amsal pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Perhatikan baik-baik Bapak Mama, ini kesulitan Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, hai anakku, berpeganglah pada perintahku, pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Jadi firman Tuhan ini tidak boleh dengar sebelah kiri, telinga kiri, keluar tinggal kanan. Amin. Harus masuk dan dia turun ke hati.
tersimpan baik di loh hati kita. Itu artinya kita mau sepenuhnya berpegang pada firman Tuhan. Mengapa kita perlu berpegang pada firman Tuhan, kekasih Tuhan? Karena dunia telah dipenuhi dengan berbagai macam hal yang jahat dan yang menyesatkan. Arus dunia begitu kuat yang bisa menghanyutkan siapa saja ke dalam dosa. Amin. 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 Jadi kalau saudara dan saya sepenuhnya berpegang pada firman Tuhan, sekalipun dunia sudah dipenuhi dengan hal-hal yang jahat dan menyesatkan, dan arus dunia begitu kuat, saya percaya kita tidak bisa disesatkannya, karena ada firman yang kita simpan di hati dan pikiran kita. Amin. Amin. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita semua harus berpegang penuh pada firman Tuhan, agar kita tetap kuat menghadapi dunia yang semakin rusak. Dunia tidak akan semakin baik. Dengarkan baik-baik, dunia tidak akan menjadi semakin baik. Dunia akan terus menjadi semakin rusak, karena dunia ini satu kali kelak akan dihancurkan. Karena itu, bagi saudara dan saya yang masih ada di dunia ini, marilah kita berpegang penuh pada firman Tuhan, agar kita kuat menghadapi dunia yang semakin rusak ini. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Sekarang ini, apa yang paling saudara dan saya anggap penting dalam hidup kita? Tuhankah yang paling, Tuhan dan firman-Nya yang paling penting bagi kita atau tidak? Apakah firman Tuhan dan Tuhan itu yang paling berharga bagi kita? Amin. Karena begini, kekasih Tuhan. Sebenarnya apa yang paling berharga dalam hidup kita, itu yang menjadi fokus utama kita. Kalau Tuhan yang paling berharga, maka fokus utama kita adalah Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan itu adalah yang paling berharga, maka fokus utama kita adalah firman. Jadi apa yang menjadi paling berharga bagi kita, itu yang menjadi fokus utama kita. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 20 dan 21. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 21 dibacakan bagi kita. Ya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di sorga dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Bukan masalah harta. Amin. Bukan masalah harta, bukan masalah uang. Yang masalahnya adalah sikap hati. Mana yang akan menjadi sesuatu yang berharga dan penting bagi kita. Itulah yang menjadi masalah. Amin. Karena tentunya memang semua kita harus benar-benar bekerja dan usahakan supaya memang kita punya harta, punya uang. Tetapi itu bukan yang paling berharga dan paling penting dalam diri kita. Sekali lagi, yang paling berharga dan paling penting bagi kita adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Karena ada orang menganggap uang yang paling berharga baginya. Itu sebabnya fokus utama dari orang-orang yang menganggap uang yang paling penting, yang mereka menghabiskan waktu, menghabiskan hidupnya hanya untuk mencari uang. Mencari uang tidak salah, memang kita harus mencari uang, karena uang tidak datang dengan sendirinya. Amin. Orang yang bekerja lah yang pasti mendapatkan uang. Tetapi fokus utama kita bukan uang. Amin. Karena ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu Tuhan. Tuhan yang jauh lebih penting dan berharga bagi kita. Dan bukan berarti kita tidak boleh bekerja, harus bekerja. Tapi kalau fokus utama kita adalah Tuhan, maka saya percaya kita akan benar-benar ingat waktu kita bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada juga orang yang menganggap jabatan yang paling berharga dan penting baginya.
Sehingga dengan jabatan itu banyak orang menghalalkan segala cara. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang menganggap jabatan itu berharga dan penting, dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan jabatan tersebut. Yang mulai berbohong, berdusta, kasih janji-janji omong kosong supaya itu dapat itu jabatan. Karena apa? Karena memang targetnya itu jabatan. Tapi kalau kita yang fokus utama kepada Tuhan, bukan jabatan yang kita kejar. Amin. Tapi bukan berarti juga kalau kita diberi jabatan itu salah. Betul atau tidak? Tidak salah. Tetapi motivasi hati kita itulah yang akan diperhatikan Tuhan. Nah, saudara bisa perhatikan bahwa kalau kita berpegang pada uang, berpegang pada jabatan, itu adalah salah satu contoh dari orang-orang yang tidak berpegang pada Tuhan. Adalah salah satu contoh bahwa orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan dalam dirinya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak hanya tidak berpegang pada uang dan jabatan, tetapi kita berpegang pada firman Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya berpegang pada firman Tuhan, saya pastikan hidup kita tidak melenceng dari kebenaran. Karena Tuhan mengangkat kita, bukan Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu di dalam Ulangan 18 ayat 13. Yang artinya kita diberikan otoritas sebagai anak-anak Allah untuk memimpin keluar orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudara dan saya harus tahu status kita adalah pemimpin kebenaran untuk mengarahkan jiwa-jiwa kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita ini punya status sudah berbeda. Status kita ini pemimpin kebenaran. Yang setuju katakan amin. Untuk membawa setiap mereka yang masih ada dalam kegelapan dunia untuk masuk kepada kebenaran firman, untuk hidup di dalam terangnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita adalah pemimpin. Karena itu mari semua kita terus belajar dari Ulangan 16 ayat 18 sampai 20, di mana Tuhan melihat dan menentukan pemimpin-pemimpin yang benar sesuai dengan yang tertulis di dalam Ulangan 16 ayat 18 sampai 20 dan juga ayat 17 ayat 18 sampai 20, sehingga itulah yang kita terapkan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya.